Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Kita akan bahas soal TREOTK Matematika SMP MTS sederajat paket 4. Ini part yang ketiga. Kita akan bahas nomor 21 sampai dengan tentunya yang terakhir nomor 30 adik-adik. Seperti biasa, yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Langsung saja ke soal nomor 21. Ini kompetensinya permasalahan terkait jaring-jaring bangun ruang. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Pada gambar di bawah merupakan jaring-jaring dari bangun ruang. Apa Dede? Yes, ini segitiga. Berarti otomatis mesti jawabannya segitiga. Berarti segi empatnya nggak mungkin. Nah, pertanyaannya ini prisma apa limas adik-adik? Kalau limas itu lancip adik-adik. Ini prisma segitiga adik-adik. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Lanjut soal nomor 22. Ini kompetensinya terkait transformasi tunggal. Ini bisa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Sebuah persegi dengan luas 16 satuan luas berpusat di titik 0,0. Jika persegi tersebut didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, manakah pernyataan yang benar mengenai persegi bayangannya? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, nomor 22 adik-adik ya. Coba, ini mula-mula luasnya berapa Dedek? 16. Persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti berapa kali berapa yang angkanya kembar supaya ketemunya 16? Yes, 4 adik-adik. Atau akar dari 16 yaitu 4. 4 pas ya. Jadi sisinya itu 4 cm atau 4 satuan luas. Nah, faktor skalanya 3. Berarti dikalikan 3. Bayangannya ini kalikan 3 skalanya. Berarti 4 kalikan 3 12. Ini juga ya menjadi 12. Begitu adik-adik ya. Oke, kita selidiki satu-satu. Panjang sisi persegi bayangannya adalah 12 satuan. Nah, bener adik-adik ya. Luas persegi bayangannya, oke, di sini ada pilihannya apakah 48 atau 144. Yang benar mana adik-adik? Yes, yang 144. 12 kalikan 12 kan 144. Oke, checklist. Keliling persegi bayangannya adalah 48. Keliling ya ini tambah ini tambah ini tambah ini adik-adik, atau 12 kita kalikan 4. Ketemu 48. Ini benar. Nice. Ke soal nomor 23. Ini kompetensinya masih permasalahan terkait transformasi tunggal. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Gambar berikut adalah suasana rapat komisaris dari PTX menggunakan meja putar. Dan posisi peserta rapat duduk dengan jarak yang sama. Pada rapat tersebut dibahas tentang dokumen dari perusahaan tersebut. Oke, ini dia, ini dokumennya. Ini ada pemimpin, ada sekretaris, komisaris, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5. Begitu adik-adik ya, posisi tempat duduknya. Berdasarkan gambar tersebut, posisi dokumen dapat berpindah sesuai keperluan setiap peserta rapat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Coba pernyataan yang pertama. Jika meja diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka posisi dokumen berada pada anggota 1. Berlawanan berarti begini adik-adik ya. Kalau searah kan begini ya. Jarum jam kan bergeraknya berarti. Kalau berlawanan berarti ini. Dokumen di sini. Nah, 90 derajat berarti harusnya di anggota 2 ya. Berlawanan 90 derajat harusnya di anggota 2. Di sini anggota 1. Jadi checklist yang salah. Lanjut. Jika meja diputar 90 derajat searah jarum jam, maka posisi dokumen berada pada anggota 1. Nah, ini searah harusnya ya di anggota 1 ya. Berarti ini juga jawabannya salah.
Jika meja diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka posisinya berada di anggota 1. Oke. Berlawanan berarti begini yang yes. Nah, ini kan 90, sini 180, sini 270. Berarti benar adik-adik. Nice. Lanjut nomor 24. Kompetensinya permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar. Ini bisa daerahnya segi banyak dan daerah lingkaran serta daerah gabungannya. Ini level kognitifnya aplikasi. Sebuah kolam ikan berbentuk trapesium sama kaki. Panjang sisi sejajar 15 meter dan 25 meter. Sedangkan jarak sisi sejajar 12 meter. Di sekeliling kolam dipasang pagar kawat berduri 5 lapis. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah titik-titik. Oke, Om Ali gambar dulu ya. Ini trapesiumnya sama kaki. Waduh, ini gambarnya kok jelek ya. Nah, kita beri simbol karena sama kaki berarti ini sama. Tadi panjang sisi yang sejajar 15 sama 25. Berarti 15 yang atas, ini 25. Terus apalagi jarak sisi sejajar. Jarak itu maksudnya ya ini jadi tingginya kalau trapesiumnya ini seperti ini. Nah, ini jaraknya ini jadi 12 begitu. Nah, yang dipermasalahkan ini kan belum tahu ini adik-adik yang sisi miring ini atau si kakinya ini berapa panjangnya ya. Oke, kita pakai, nah ini siku-siku berarti berbau Pitagoras. Oke, ini kan 25 ya. 25 kurangi 15 kan menjadi 10. Ini kan 15 berarti 10. Karena ini harus sama. Ini kan sama ya sama kaki. Berarti dibagi 2, 10 bagi 2 ya 5 ya 5. Begitu adik-adik. Sekarang untuk nyari ini ya pakai triple Pitagoras. Adik-adik sudah hafal ya triplenya. Kalau 5 12 berapa adik-adik? Yes, 13. Otomatis di sini juga 13. Nah, karena mencari keliling tinggal dijumlahin aja. 15 tambah 25 berapa adik-adik? 15 tambah 25 tambah 13 tambah 13. Nah, begini ini berapa? Ini kan 40, ini kan 26. Berarti berapa adik-adik? 66. Karena mintanya 5 lapis, berarti kalikan 5. 033. Begitu adik-adik ya, satuannya meter. Jadi jawabannya yang D. Ke soal nomor 25, ini kompetensinya permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar. Bisa daerah segi banyak, daerah lingkaran serta daerah gabungannya. Ini level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH di bawah ini. Luas daerah yang diarsir pada gabungan bangun tersebut 12 cm persegi. Oke, ini dia gambarnya adik-adik ya. Ada persegi sama jajar genjang. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, yang pertama, luas persegi ABCD adalah 36 cm persegi. Oke, luas persegi kan sisi kali sisi, di situ sisinya 6, berarti 6 kali 6 ya ketemunya 36. Berarti ini benar adik-adik. Terus luas jajar genjang EFGH adalah 50 cm persegi. Coba lihat. Luas jajar genjang kan alas kali tinggi ya. Tingginya yang 4 atau 5? Yes, yang 4 adik-adik ya. Berarti nanti 10. Ini alasnya kan sama di sini ya. 10 kali 4 yaitu 40. Sedangkan di sini 50. Berarti checklist yang salah. Jumlah luas daerah yang tidak diarsir seluruhnya adalah 64 cm persegi. Berarti di luar yang diarsir adik-adik ini sama aja tuh. Luas persegi dikurangi yang tidak diarsir. Oke, terus luas jajar genjang dikurangi yang tidak diarsir juga, atau bisa digabung luas persegi tambah luas jajar genjang dikurangi 2 kali luas yang tidak diarsir. Begitu adik-adik. Karena untuk mencari yang ini saja berarti kan luas persegi kurangi yang diarsir
Yang ini saja luas jajar genjar kurang yang diarsir. Begitu adik-adik ya. Om Ali pakai ini saja. Berarti ini tadi 36 ditambah 40 dikurangi 2 kali. Tadi ada keterangan yang diarsir itu 12. Oke, ini jumlah saja berapa adik-adik? 76 dikurangi 2 kalikan 12 kan 24. Berarti ketemunya berapa adik-adik? 52 adik-adik. Nah, sedangkan di sini 64, jadi salah adik-adik. Ke soal nomor 26 ini kompetensinya permasalahan terkait volume bangun ruang, bisa prisma, limas, dan bola. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia soalnya. Perhatikan gambar limas di bawah. Limas beraturan T ABCD, alasnya berbentuk persegi dengan keliling alas 72 cm dan panjang TP 15 cm. Volume limas adalah titik-titik. Oke, ini gambarnya adik-adik ya. Terus ini TP-nya sisi yang tegak lurus di segitiganya TBC-nya. Ini ya, ada keterangan tegak lurus atau siku-siku. Om Ali gambar seperti ini adik-adik. Tadi kelilingnya 72. Ini kan alasnya berbentuk persegi, kelilingnya 72. Berarti kita cari sisinya berapa adik-adik? Ya 72 kita bagi dengan 4 supaya adil. Kan ini persegi sama. Berapa adik-adik? Ketemunya yes 18 adik-adik ya. Oke, Om Ali tulis ya 18 dan seterusnya, perwakilan saja. Terus tadi TP-nya 15. Nah, di sini ya, PP yang ini ya. Terus karena volume limas apa adik-adik? Sepertiga luas alasnya berbentuk persegi kali tinggi limasnya. Ini misalkan TO. Nah, sedangkan TO sendiri belum tahu adik-adik. Nah, kita pakai triple Pitagoras. Adik-adik sudah ngapalin ya. Ini 15, OP-nya ini 18. Kita bagi 2, berarti 9. Karena ini O tengah-tengahnya pas ya. OP itu separuhnya dari ini AP ya. Jadi 9 15 berapa adik-adik triplenya? Yes 12. Dari mana triplenya? 3 4 5 dikali 3. Ini kan 9 12 15. Nah, didapat tingginya 12. Oke, kita masukkan 13 kali luas persegi tadi 18 kali 18 kali tingginya sudah ketemu 12. Ini di cancel aja kali ya. Jring sama ini juga boleh, sama ini juga boleh. Om Ali sama ini 4. 18 kali 18 itu 324 dikalikan 4 berapa adik-adik? 4 kali 4 16, simpen 1, 2 kalikan 4 8 tambah 1 9, 3 kalikan 2 4 12. Jadi ketemunya 1296 atau 1296. Ketemunya D adik-adik. Nomor 27 kompetensinya permasalahan terkait penentuan dan penaksiran rata atau mean, median, modus, dan jangkauan atau range dari data. Level kognitifnya ini pengetahuan dan pemahaman. Ini dia soalnya. Diberikan data nilai tes ada 80, 70, 90, 80, 100. Manakah pernyataan yang benar mengenai data tersebut? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, yang pertama kita nyari rata-ratanya adik-adik. Coba rata-rata kan dijumlahin semua adik-adik ya. Ada 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 100. Kita bagi banyaknya data. Ini ada 5. Nah, ini dijumlahin berapa adik-adik? 420 kita bagi dengan 5. Ketemunya nanti 84. Jadi jawaban ini benar adik-adik. Sekarang jangkauannya adalah 20. Jangkauan adalah data terbesar. Oke, dikurangi data yang terkecil, itu jangkauan adik-adik. Yang terbesar di situ 100, yang terkecil 70, berarti harusnya ketemunya 30 adik-adik ya. Tapi di sini 20, berarti salah, nggak usah di checklist. Nilai median dan modusnya sama.
median itu datanya tapi harus diurutin dulu adik-adik. Kita urutin 70, terus 80, 80, 90, 100. Oke, modus apa adik-adik? Yang sering muncul yaitu 80. Mediannya tengah-tengahnya data 5 ini adalah 80 ya. Jadi sama-sama 80, mediannya sama modusnya. Oke, betul. Selisih antara min dan modusnya 84. Tadi minnya 84, modusnya 80. Selisihnya min dan modusnya adalah 4. Betul adik-adik. 28 ini kompetensinya permasalahan terkait perumusan pernyataan untuk mendapatkan data serta penyajian dan penginterpretasian data. Ini level kognitifnya penalaran adik-adik ya. Oke. Di sini ada bacaan. Oke, tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Kebutuhan lemak dan protein harus terpenuhi agar kesehatan tubuh terjaga. Lemak dan protein sangat mudah ditemukan bahkan dalam satu jenis makanan. Berikut ini informasi makanan yang mengandung lemak dan protein. Ini kandungan lemak dan protein dalam 100 gram makanan. Ini juga dicatat ya. Data penting ini ada angkanya 100 gram. Ini banyak kandungannya. Terus ini ada makanannya. Terus ada keterangan yang hijau itu lemak, yang biru itu protein. Kita ke sini ya. Anak berusia 10 sampai 12 tahun membutuhkan protein paling sedikit. Nah, ini catat ya. 55 gram dalam sehari. Jika disediakan masing-masing makanan dengan berat 250 gram, maka tentukan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini datanya 100 gram, tapi di sini 250 gram. Berarti ada 2,5 gram pengalinya ya. Oke, dari supaya 100 menuju ke 250. Kita ke daging sapi. Daging sapi dulu ya. Daging sapi di sini yang biru ada di proteinnya berapa ini? Ini 25 naik 1 strip berarti 26. Nah, 26 kali 2,5 adik-adik ya. Berapa adik-adik? 65. Jadi karena paling sedikit 55 berarti ini memenuhi checklist. Telur ayam. Nah, si telur ayam di sini berapa ini? Ini di sini 10. Oke, 10 naik 4 strip. 1 2 3 3 strip. Jadi 13 kali 2,5. Berapa ini? Ini kurang ya, kurang dari 55. Jadi salah. Ini kan 26 sekian, 26. Pokoknya belum ada 30 ya. Jadi udah jelas salah ya. Gak usah ngitung sampai selesai adik-adik. Kan ini tinggal di checklist aja ya. Ikan di sini coba. 20. Oke, naik strip 1 2 22. 22 kali 2,5. Nah, kali ini pas ini 55. Karena paling sedikit 55 berarti ini masih betul. Sekarang keju. Keju di sini berapa? Lah 25 udah lebih dari sini. Ini ikan aja mentok 55, ini 25 ya. 25 kali 2,5 62,5 jelas betul. Nice, begitu adik-adik ya. 29 ini kompetensinya terkait peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Ini level kognitifnya aplikasi ya. Dalam sebuah kota, peluang terambilnya sebuah kelereng hijau adalah 2/5 dan jumlah total kelereng di dalam kotak adalah 30. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Tadi totalnya itu ada kelerengnya 30 ya. Terus peluang untuk yang hijau itu 2/5. Nah, untuk tahu yang kelereng berwarna hijau maupun yang bukan berwarna hijau, berarti ini dibuat 30 adik-adik. Pecahan yang senilai dengan 2/5 tapi penyebutnya 30. Berarti ini kan kalikan 6 adik-adik, otomatis ini juga dikalikan 6 menjadi 12. Nah, sudah jelas ya, hijaunya ada 12. Nah, yang bukan hijau ya sisanya adik-adik 30 kurangi 12 alias 18. Oke. Hijaunya 12 benar.
Yang bukan hijau harusnya 18, di sini 16, salah. Peluang yang bukan hijau berarti 18 per 30 adik-adik. Berapa adik-adik? Ya, berapa? Disederhanakan, bagi 6 itu 3, bagi 6 itu 5. Harusnya ketemunya 3/5, tapi di sini 1/5, salah. Oke, soal yang terakhir di paket 4 ini, nomor 30. Ini kompetensinya permasalahan terkait peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Level kognitifnya aplikasi. Ini dia. 2 dadu dilambungkan bersamaan 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah titik-titik. Oke. Kalau 1 dadu, adik-adik berapa? 6. Kalau 2 dadu 12, no, tapi 6 kali 6 adik-adik mesti dikira 2 kali 6 gitu ya, tapi 6 kali 6 yaitu 36. Sekarang yang matanya kalau kita jumlahkan itu 7. Contoh 1 dengan 6. Dadu 1 misalkan 1, dadu kedua misalkan 6. Kalau dijumlahin kan 7. Apalagi adik-adik? Yes, 2 sama 5, terus 3 sama 4. Kebalikannya juga boleh, 4,3 terus 5,2 terus 6,1. Nah, ada berapa adik? 1 2 3 4 5 6 ternyata. Jadi 6 per 36. Disederhanakan, jring bagi 6 1, bagi 6 6. Jadi jawabannya yang C, adik-adik. Oke, akhirnya selesai juga di paket 4 ini. Semoga bermanfaat.